Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyimak ya teman-teman. Di sini saya akan berbagi sedikit ilmu yang saya punya tentang grammar. Nah, di sini saya akan menjelaskan grammar dari awal sampai akhir. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu language atau kita sebut dengan bahasa. Nah, di sini language itu adalah suatu sistem yang digunakan untuk menyampaikan ide atau informasi baik secara lisan, tulisan maupun isyarat. Nah, di sini the components of language atau komponen-komponen daripada bahasa itu terbagi menjadi 6. Yang pertama itu adalah phoneme, morpheme, word, phrase, clause, sentence. Dan di sini di 6 komponen ini saya akan menjelaskan untuk video yang pertama ini saya akan menjelaskan 3 komponen terlebih dahulu. Mungkin untuk 3 komponen lagi di next video. Jadi untuk yang pertama yaitu morpheme. Sini ya. Sini. Yang pertama itu phoneme. Nah, apa sih itu fonem? Fonem itu adalah suatu bunyi terkecil yang memiliki kontras makna. Ingat, bunyi. Nah, kata kunci daripada fonem itu adalah bunyi. Example atau contoh daripada fonem itu seperti halnya para. Nah, P, A, R, A ini adalah fonem bunyi terkecil. Jadi P, A, R, A. Bunyi dari P, A, R, A ini adalah fonem. Seperti itu. Selanjutnya yang nomor 2, komponen bahasa yang kedua itu adalah morfem. Apa sih morfem itu? Morfem adalah komponen bahasa yang berupa kata dasar dan imbuhan. Jenis-jenis daripada morfem itu ada 2. Ada free morfem atau kita sebut kata dasar. Sedang yang kedua itu adalah bound morfem atau kita sebut imbuhan. Nah, free morfem di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah bisa berdiri sendiri. Yang kedua itu berpotensi. Berpotensi menjadi kata dasar. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu kita sebut root word. Jenis morfem yang kedua yaitu bound morfem atau kita sebut dengan imbuhan. Nah, bound morfem di sini dia itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, jadi untuk bound morfem itu tidak bisa berdiri sendiri dan membentuk imbuhan. Membentuk imbuhan. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut dengan affix. Nah, di sini imbuhan itu terbagi menjadi 2. Ada imbuhan yang berupa awalan sama akhiran. Kalau dalam bahasa Inggris kita sebut prefix. Prefix. Nah, yang kedua itu adalah suffix. Prefix ini adalah imbuhan di awal, kalau suffix ini imbuhan di akhir. Nah, langsung ke contoh ya teman-teman. Contohnya itu adalah unforgettable. Ini ya, kelihatan ya teman-teman. Unforgettable. Unforgettable. Nah, di sini mana sih free morphem sama bound morphemnya di situ? Free morphemnya itu adalah forget. Kata dasarnya itu adalah forget. Wait. Nah, forget ini adalah kata dasar atau kita sebut free morphem. Sedangkan an di sini merupakan imbuhan di awal, yaitu kalau kita sebut prefix. Sedangkan able di sini adalah imbuhan di akhir atau kita sebut dengan suffix. Next, selanjutnya yaitu tentang word. Komponen bahasa yang ketiga yaitu word atau artinya kata. Nah, di sini word itu adalah komponen bahasa yang memiliki makna dan kelas kata. Jadi yang perlu kita kurung di sini tandai word itu makna kemudian punya kelas kata. Nah, di sini contohnya yaitu I buy a book. Nah, I buy a book ini I ini adalah kata, buy juga kata, book ini juga kata. Nah, di sini I ini karena dia itu word atau kata, dia mempunyai makna dan kelas kata. Yang artinya I di sini adalah saya. Kelas katanya dia adalah pronoun atau kata ganti. Kata ganti dari saya. Seperti itu. Terus kemudian buy ini word atau kata. Dan pastinya dia mempunyai makna dan kelas kata. Buy itu artinya membeli. Kemudian kelas katanya itu adalah verb atau kata kerja. Kayak
kayak gitu. Sedangkan itu artinya adalah sebuah. Kelas katanya adalah adjective. Saya singkat ya ADJ gitu. Adjective itu kata sifat. Kemudian book ini maknanya adalah buku. Kelas katanya adalah noun atau kita sebut kata benda. Nah, untuk mengetahui kelas kata dari masing-masing word ini, kita harus memakai kamus seperti itu. Atau kita menghafal. Tapi karena mungkin kalau menghafal semua kelas kata dari word itu tidak memungkinkan ya teman-teman. Jadi usahakan kalau ingin mengetahui kelas kata itu, mari kita membuka dictionary atau kamus seperti itu. Terus catatan dari saya yang harus dipahami awal-awal maksudnya awal-awal ketika belajar grammar di sini itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu sentence atau sentence, cara bacanya seperti itu, bisa juga sentence. Kemudian yang kedua itu adalah kelas kata atau part of speech. Yang ketiga itu adalah tenses. Nah, jadi sebelum kita belajar, maksudnya ketika kita awal-awal belajar grammar itu yang perlu kita pahami banget itu adalah sentence, kelas kata, tenses. Nah, sentence ini atau kita artikan kalimat. Di sini terbagi menjadi 3. Jadi kita juga harus bisa membedakan 2 sentence ini, yaitu kalimat verbal sama kalimat nominal seperti itu. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjutnya dan tinggal sisa 3 komponen dari language mungkin akan saya jelaskan di video selanjutnya. Jadi untuk teman-teman, selamat menyimak, selamat belajar. Kita sama-sama belajar grammar itu apa. Jadi kita ubah dulu mindset kita kalau grammar itu mudah, seperti itu. Cukup sekian dari kami, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.